الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna asdaqal kalami kalamullah وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Dia yang senantiasa memberi kebaikan, menganugerahkan dan mengkaruniakan berbagai macam bentuk kebaikan, baik yang terkait dengan urusan dunia kita atau terkait dengan urusan keagamaan kita. Tidak ada sebuah kebaikan pun kecuali itu hanya atas kehendak dan ketentuan dan pilihan dari Allah untuk kita. Termasuk hadirnya kita di tempat ini, tempat yang mudah-mudahan senantiasa berberkah ini, hanya atas kehendak Allah. Kalau bukan kehendak dan ketentuan dan pilihan dari Allah, maka niscaya kita termasuk dari golongan orang-orang di luar sana yang mungkin tanpa uzur, tanpa alasan tidak bisa hadir mendapat berkah dan rahmat di tempat seperti ini. Maka bersyukurlah kepada Allah dan wujudkan rasa syukur tersebut dengan senantiasa berusaha meningkatkan iman serta ketakwaan padanya. Salawat serta salam hadirin, mari kita perbanyak memanjatkannya untuk junjungan umat hingga akhir zaman, manusia yang terbaik, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah dengan keutamaannya menjadikan kita termasuk yang mendapatkan keutamaan berjumpa, berkumpul bersama beliau di surganya kelak. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang ringkas ini kami akan membawakan khutbah yang temanya adalah tentang hakikat kemerdekaan bagi seorang hamba. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita berbicara tentang merdeka, maka ada dua hal yang tidak lepas darinya, yang menjadi kelaziman atau konsekuensi dari sebuah kemerdekaan. Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, kebebasan. Yang kedua, terkait dengan kekuasaan atau kemenangan, dan juga kaitannya dengan keamanan, kedamaian. Kondisi dari kemerdekaan. Ini dua hal, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, yang diinginkan dari sebuah kata merdeka. Kami di sini akan menjelaskan sedikit terkait dengannya, narasi dalam perspektif syariat terkait dengan merdeka. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, bila diinginkan dari sebuah kemerdekaan itu adalah kebebasan, maka untuk kebebasan takkan pernah ada yang namanya kebebasan bersifat mutlak. Tidak akan pernah ada kebebasan yang bersifat mutlak.
Namun yang ada kebebasan itu hanya yang bersifat parsial di sebagian keadaan dan kondisi. Takkan pernah ada yang namanya bebas secara mutlak, betul-betul bebas dari segala hal. Takkan pernah ada. Bebas dari penjajah, tapi tidak dari yang lain. Bebas dari aturan sebuah tempat, tapi pasti dia akan terikat pada tempat yang lain. Bebas tidak terkait dari sesuatu, pasti dia akan tetap terkait dengan aturan yang dia jalani di tempat dan kondisi yang lain. Apakah sebuah aturan yang bersifat eksternal atau aturan dari diri dalam sendiri? Dan seterusnya. Tidak akan pernah ada kebebasan secara mutlak. Kalau ada yang mengajak kepada kebebasan secara mutlak, maka itu tidak akan pernah terwujud. Hanya kedustaan. Karena pasti ada keterkaitan di kondisi yang lain. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam konteks penghambaan juga demikian. Bahwa kita semua tanpa terkecuali berstatus sebagai seorang hamba, budak, terikat dengan sesuatu. Tidak pernah ada seorang hamba yang merdeka secara mutlak. Hanya saja dalam konteks penghambaan, maka ada di antara kita, dia hamba dunia. Ada di antara kita, dia hamba akalnya. Ada di antara kita menjadi hamba bagi syaitan. Hamba duniawi, dan yang terbaik dari bentuk penghambaan itu adalah hamba Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Maryam ayat 93. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda. Tidak ada satupun yang ada di langit maupun di bumi, melainkan akan menghadap kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Hamba Ar-Rahman itulah yang terbaik. Maka tinggal memilih hamba yang mana. Dan Rasulullah SAW telah mengisyaratkan akan hal ini. Dalam sebuah hadis yang sahih beliau mengatakan, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul khamirah, Ta'isa wantakas. Celaka dan celakalah hambanya dinar, celaka dan celakalah hambanya dirham, celaka dan celakanya hambanya pakaian. Celaka dan celaka. Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, hamba Ar-Rahman itulah yang terbaik. Itulah yang paling diinginkan. Yang kedua, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa bila yang diinginkan dengan sebuah kemerdekaan itu adalah kebahagiaan, kejayaan, kemenangan, ketentraman, maka tidak akan pernah terwujud yang kita idam-idamkan dari sebuah kemerdekaan dengan hal-hal tersebut. Apakah kekuasaan, apakah kemenangan, keamanan, kedamaian, atau segala yang semakna dengannya dengan hakikat, kecuali bila kita bisa mewujudkan dua syarat yang telah Allah tetapkan. Dua syarat tersebut adalah dengan taat kepada Allah, mentauhidkannya, dan yang kedua dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada di antara kita mampu mewujudkan dua hal ini, mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari segala macam bentuk kesyirikan, mengikuti Nabi Muhammad dan menjauhi segala yang bertentangan dengan apa yang Nabi telah tuntunkan, maka niscaya
dia akan mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan dari hal-hal yang diidam-idamkan dari kemerdekaan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat ke-55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji dan maha benar Allah dengan segala janjinya kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, kepada orang-orang yang beramal saleh di antara kalian, bahwa Allah berjanji akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana yang Allah telah perlihatkan kekuasaan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh Allah akan meneguhkan untuk mereka agama yang telah Allah ridai, dan Allah akan merubah keadaan untuk mereka yang tadinya penuh dengan rasa takut dengan keadaan penuh dengan ketentraman dan keamanan. Selagi mereka beribadah hanya kepadaku dan selagi mereka menjauhi perbuatan kesyirikan terhadapku. Al-khilafah, kekuasaan, kejayaan, janji dari Allah bagi yang mentauhidkannya, menjauhi dari segala macam bentuk kesyirikan. Dan dengan tegas dalam ayat yang lain, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman surah Al-Ahzab ayat ke-71, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka sungguh dia akan jaya dengan sebenar-benarnya kejayaan. Fawzan 'azima. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, akan tetapi ketahuilah bahwasannya hal ini yang Allah janjikan ini adalah perkara yang sangat berat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya sebagai sebuah kemuliaan yang tak tertandingi, dan Allah juga telah jadikan untuk meraih kemuliaan ini penuh dengan tantangan. Tentunya sejalan dengan sebuah kemuliaan, bahwa kemuliaan itu didapatkan dengan perjuangan, dan perjuangan itu dengan ada perlawanan. Maka demikian juga hari ini, hadirin, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan rintangan, penuh dengan perjuangan, dan diantara yang menjadi penghalang terbesarnya musuh dalam hal ini adalah syaitan dengan bala tentaranya. Kemudian akal, kemudian perasaan, dan juga hawa nafsu pada diri kita. Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, merdekakan diri dari itu semua untuk bebas beriman dan beramal soleh agar meraih kejayaan yang abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surah An-Nahl ayat ke-97, wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal dengan amalan yang saleh, apakah dia pria atau wanita dalam keadaan beriman, maka niscaya kami akan berikan dia kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, dan kami akan balas dia dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka hak bagi setiap muslim dan muslimah untuk bahagia dunia serta akhirat dengan kemerdekaan dan kebebasan untuk beriman dan beramal soleh, sehingga setiap kesesatan, setiap kerusakan terhadap agama adalah bentuk penghalang kemerdekaan mereka tersebut. Kesesatan sesungguhnya, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan,
hal-hal yang merusak prinsip agama, penyimpangan dalam agama ini, sejatinya itu di antara bentuk penjajahan terhadap umat Islam yang menghalangi mereka untuk merdeka, mendapatkan kebahagiaan dan kejayaan, kemenangan dengan beriman dan beramal soleh dengan cara yang benar. Semua kesesatan, semua penyimpangan itu sejatinya di antara bentuk penjajahan. Di antara bentuknya adalah ketika kita mendengarkan ada statement yang mengatakan bahwa wanita boleh menjadi khatib Jumat, atau wanita boleh bersama dengan sok pria, atau Al-Quran bukan kalamullah, dan seterusnya dari berbagai macam bentuk kesesatan dan penyimpangan terhadap agama Islam ini termasuk bentuk penjajahan terhadap umat Islam karena merenggut kebebasan mereka untuk beriman dan beramal saleh dengan benar. Maka ini di antara bentuk yang harus kita lawan. Tidak kita biarkan. Oleh karenanya lah dikatakan bahwa ketika pulang dari berperang mengangkat senjata melawan musuh di medan tempur, kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Begitu juga dikatakan bahwa kita telah selesai dari perang dengan penjajahan untuk perang yang lebih besar. Maka sejatinya, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kita masih berperang, belum merdeka secara hakikat dalam pandangan syariat hingga akhir hayat untuk memperjuangkan kejayaan yang hakikat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya, maka sungguh dialah yang akan menang. Maka saya katakan, merdekalah bangsaku dengan kemerdekaan yang sejati. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fatubu ila Allah ayyuhal mu'minun innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, fala hawla wa la quwwata illa billah. Negeri kita yang kita cintai adalah negeri yang telah Allah perlihatkan berbagai macam bentuk karunia, anugerah, dan nikmat yang luar biasa. Dan di antara anugerah Allah kepada kita adalah berbagai macam bentuk karunia yang Allah berikan melalui para pejuang dan pahlawan negeri kita. Melalui mereka, para pejuang, pahlawan, mereka-mereka yang telah mengorbankan diri, jiwa dan harta mereka. Mereka-mereka yang telah berdedikasi untuk negeri ini. Mereka-mereka yang telah membela rakyat, bukan para penjilat. Mereka-mereka yang berkorban untuk bangsa, bukan menguras rakyat untuk jaya. Kepada merekalah kita apresiasi. Kesyukuran kita kepada Allah hadirin dengan mengingat jasa mereka dan memberi kontribusi yang terbaik untuk negeri ini dengan apapun yang kita bisa, karena tak harus menunggu jadi pejabat untuk bisa memberi arti bagi negeri. Kita semua bisa dengan segala keterbatasan dan kemampuan, dengan segala macam bentuk kebaikan untuk negeri. Dan yang terbaiknya
sebagai bentuk kontribusi untuk negeri yang kita cintai, dan sebagai bentuk wujud rasa syukur kita dan apresiasi kita kepada pahlawan kita, adalah dengan senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh ini benar-benar bentuk kesyukuran kepada Allah atas nikmat ini. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu menjaga keimanan mereka dan ketakwaan mereka, maka niscaya akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan untuk mereka dari arah langit dan dari arah bumi, dengan menjaga keimanan dan ketakwaan hadirin. Maka wajib bagi kita setiap warga umat Islam dengan berbagai macam elemennya masyarakat senantiasa menjaga iman dan ketakwaan kita, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala dari bentuk kesyirikan, dan senantiasa menghidupkan ajaran Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita memohon kepada Allah untuk memberi taufik, hidayah dan istiqamah kepada kita semuanya, agar senantiasa berada dalam kebaikan dan bisa memberi kebaikan penuh arti untuk negeri ini. Dan demikian pula kita doakan untuk para pemimpin bangsa kita, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik serta istiqamah untuk mereka semua, agar mereka bisa nampak jelas mengikuti jejak langkah para pejuang yang telah berkorban untuk negeri dan untuk bangsa, berkorban, berdedikasi untuk rakyat. Semoga segala kebijakan yang ada untuk negeri ini, ditetapkan untuk bangsa ini, adalah kebijakan yang benar-benar merupakan bentuk perjuangan kepentingan untuk bangsa dan rakyat, dengan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadiyal hajat. Rabbana inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina innaka jawadun karim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilayna iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana ij'al hadha balada amina wajnubna wa baniya an na'budal asnam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.